Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu transformator. Nah, transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah besaran nilai suatu tegangan AC. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan nilai tegangan ataupun penurunan. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Nah, di sini ada sebuah transformator yang sederhana, pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang ditanamkan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet, densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnetnya. Nah, fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik, dalam kumparan kedua sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaan untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Pada prinsipnya, jumlah lilitan pada sisi primer dan sisi sekunder akan menentukan perubahan nilai tegangan yang terjadi. Ketika jumlah lilitan pada sisi primer lebih banyak dibandingkan sisi sekunder, maka trafo akan bekerja menurunkan tegangan atau step down, begitu pula sebaliknya. Baik, di sini ada polaritas trafo satu fasa. Masing-masing ujung primer dari suatu transformator satu fasa polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja karena merupakan tegangan AC. Hal ini sama juga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada transformator. Polaritas dari suatu transformator ditentukan oleh arah lilitannya. Untuk menentukan polaritas transformator, arah lilitan bisa kita peroleh dari tes polaritas. Baik, di sini ada gambar penentuan polaritas berdasarkan arus. Nah, berdasarkan gambar di samping dapat diketahui polaritas sisi primer dan sekunder dari trafo tersebut. Pada gambar ini, yaitu merupakan polaritas positif di mana arah arus berasal, sedangkan sisi sekunder yang memiliki polaritas positif adalah X1 di mana arah aliran arus menuju. Sedangkan di gambar kedua, pada sisi sekunder polaritas positif berada pada sisi X2. Selain dengan penentuan arah arus, dapat juga dilakukan dengan pengukuran tegangan. Untuk menentukan polaritas transformator dilakukan dengan metode substruktif dan aditif, di mana penentuan polaritas berdasarkan nilai tegangan yang terukur. Baik, di sini salah satu ujung kumparan pada sisi primer trafo dihubungkan langsung dengan ujung terdekat pada kumparan sekunder. Pada sisi lainnya dihubungkan dengan alat ukur untuk mengukur nilai V2. Pada inputan output trafo juga diberi alat ukur untuk mengetahui nilai tegangan input V1 dan tegangan output V3 transformator. Pada pengukuran bila tegangan V1 lebih besar dari V2, GGL induksi lebih kecil dari V2, GGL induksi saling menjumlahkan dan dikatakan aditif polarity dengan rumus V2 sama dengan V1 tambah V3. Pada polaritas ini, sisi yang saling berhadapan memiliki polaritas yang berlawanan. Pada pengukuran bila tegangan V1 lebih besar daripada V2, GGL induksi saling mengurangi dan dikatakan substruktif polarity dengan rumus V2 sama dengan V1 kurang V3. Pada polaritas ini yang saling berhadapan memiliki polaritas yang sama. Baik, di sini ada hubungan trafo 3 fasa. Secara umum ada 3 jenis, yaitu gambar hubung bintang. Yaitu hubung bintang ialah hubungan transformator 3 fasa di mana ujung awal atau akhir lilitan
disatukan. Titik di mana tempat penyatuan ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Jenis hubungan ini memiliki kelemahan di mana ketika terjadi pembebanan yang tidak seimbang di antara fasa akan mengakibatkan timbulnya arus di titik netral dan pada akhirnya mengakibatkan rugi pada jaringan ataupun kerusakan alat. Jenis hubungan ini dapat menyediakan dua jenis tegangan, yaitu tegangan line to dan tegangan line VVL dan tegangan fasa VPA, di mana nilai VLL adalah VPH X akar 3. Oke. Di sini ada hubung segitiga. Bisa dilihat gambarnya. Hubung segitiga adalah suatu hubungan transformator 3 fasa di mana cara penyambungnya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fase kedua, akhir fase kedua dengan ujung mula fase ketiga, dan akhir fase ketiga dengan ujung mula fase pertama. Tegangan transformator fasa dengan kumparan yang dihubungkan segitiga yaitu VA, VB, VC masing-masing berbeda 120 derajat. Nah, di sini ada hubung zigzag. Di sini ada gambarnya. Kebanyakan transformator distribusi selalu dihubungkan bintang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh transformator tersebut adalah ketiga fasanya harus diusahakan seimbang. Apabila beban tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya tegangan titik bintang yang tidak diinginkan. Karena tegangan pada peralatan yang digunakan pemakai akan berbeda-beda, untuk menghindari terjadinya tegangan titik bintang diantaranya adalah tegangan menghubungkan sisi sekunder dalam hubungan zigzag. Nah, di sini ada sel surya, suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Prinsip kerja sel surya. Nah, di sini sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif tersebut akan bebas bergerak kepada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron tersebut akan terjadi kekosongan pada struktur. Kekosongan tersebut dinamakan dengan hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor dengan hole bersifat positif dan tidak sebagai penerima aseptor elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe P atau P tipe. Di persimpangan daerah positif dan negatif PN junction akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya di persimpangan positif dan negatif ini, maka akan menimbulkan arus listrik. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis sel surya. Yang pertama, monokristalin. Jenis ini terbuat dari batangan kristal silikon murni yang sangat tipis. Dengan teknologi seperti ini akan dihasilkan kepingan sel surya identik satu sama lain dan berkinerja tinggi sehingga menjadi sel surya yang paling efisien dibandingkan sel surya lainnya, sekitar 15% sampai 20%. Yang kedua itu ada polikristalin. Jenis ini terbuat dari beberapa batang kristal silikon yang dilebur atau dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan yang berbentuk persegi. Kemurnian kristal silikonnya tidak semurni pada sel surya monokristalin. Karenanya sel surya yang dihasilkan tidak identik satu sama lain dengan efisiennya lebih rendah sekitar 13% sampai 16%.
Dan yang ketiga ada Thin Film Solar Cell atau TFSC. Jenis sel surya ini diproduksi dengan cara menambahkan satu atau beberapa lapisan material sel surya yang tipis ke dalam lapisan dasar. Sel surya jenis ini sangat tipis karenanya sangat ringan dan fleksibel. Jenis ini dikenal juga dengan nama TFPV, Thin Film Photovoltaic. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.